Hai semuanya, perkenalkan, saya Kirti Almaida dan saya ingin membahas 3 materi yang berjudul dengan perkembangan emosi, sosial dan spiritual, lalu karakteristik Gen Z dan Gen Alpha, dan yang terakhir adalah teori belajar, behavior, humanistik, konstruktif, dan sosial. Oke, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Masuk di materi pertama, yaitu tentang perkembangan emosi sosial dan spiritual. Emosi sendiri itu perasaan yang dimiliki setiap individu, baik senang, marah, nangis, dan sebagainya. Lalu sosial itu adalah perilaku yang menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Dan spiritual itu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, serta ditanamkan sejak dini kepada peserta didik atau anak. Lalu selanjutnya ada karakteristik. Nah, karakteristik ini berkaitan perkembangan lainnya dari segi fisik maupun mental. Nah, ada contohnya nih teman-teman. Ketika seorang anak yang terganggu emosinya bisa juga dapat menyebabkan penurunan terhadap nilai. Nah, lalu ada tentang faktor-faktor. Faktor emosi, yang pertama, individu sendiri, itu dari tingkah laku. Lalu konflik, ketika seseorang anak tidak dapat memecahkan konflik, itu dapat menyebabkan emosi yang tidak stabil. Lalu yang terakhir ada lingkungan. Jadi lingkungan yang baik akan menyebabkan emosi yang baik, juga sebaliknya. Jadi gitu ya teman-teman, ketika kita menemukan lingkungan yang baik, kita akan menjadi baik. Ketika lingkungan tersebut buruk, dan itu akan berdampak buruk juga terhadap kita. Lalu ada faktor sosial. Yang pertama itu individu. Ini tuh dapat dijangkau dari segi fisik dan psikis ya teman-teman. Lalu ada lingkungan keluarga, di mana ini yang sangat ditanamkan karena kan kita hidup di dalam keluarga. Lalu yang terakhir ada luar rumah. Jadi nih wadah dalam bersosialisasi di masyarakat. Nah, lalu ada faktor spiritual. Yang pertama itu ada dari lingkungan keluarga, karena lingkungan keluarga baik lagi ya teman-teman, kan yang pertama kali. Lalu sekolah, di mana kita belajar nih. Sekolah itu kita belajar tentang sosial, keberagaman dan lain-lain. Lalu ada pergaulan, ini juga menyesuaikan ya teman-teman. Ketika pergaulan kita baik, maka kita akan ikut baik. Dan jika pergaulan tersebut buruk, maka kita juga akan mendapatkan dampak yang buruk. Dan ada masyarakat, dan sebagainya. Lalu, masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang karakteristik Gen Z dan Gen Alpha. Jadi Gen Z sendiri itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1995 hingga 2010. Dan Gen Alpha yaitu generasi yang lahir dari 2011 hingga 2024. Nah, pada generasi ini, generasi Gen Z dan Gen Alpha, mobilitas digital cukup tinggi dan guru juga perlu memahami dan menyesuaikan diri dari sesuai karakter murid atau peserta didik. Nah, di sini juga ada karakteristiknya nih teman-teman, yaitu akrab dengan gawai. Gawai itu teknologi ya teman-teman, kayak smartphone, PC, laptop, dan sebagainya. Lalu berpikir terbuka, kritis, dan praktis. Dan belajar bukan hanya dari kegiatan belajar mengajar teman-teman. Jadi contohnya juga bisa dari platform-platform digital seperti YouTube, website, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada transaksi digital. Jadi di mana para gen-gen ini menyebabkan eksplorasi dan kemandirian nih. Jadi kayak dapat transaksi digital ini tuh bisa seperti transaksi dalam membeli aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Lalu ada strategi nih teman-teman ketika kita menghadapi Gen Z dan Gen Alpha tersebut. Yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek. Jadi ini tuh berfokus kepada murid, yaitu student center learning. Yang kedua ada kebebasan berekspresi. Jadi kita ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar dengan secara luas dan mandiri nih dari berbagai sumber, entah dari media massa atau media sosial. Lalu ada mengembangkan karakter. Melalui media sosial, guru juga bisa memberikan pemahaman seperti motivasi kepada peserta didik akan sadarnya tentang kesehatan, kejujuran, teamwork, dan problem solving. Lalu ada mengembangkan minat dan bakat. Jadi ada hard skill, soft skill, dan pengembangan karakter dan spiritual. Kita tahu nih teman-teman, karena karakteristik dan minat belajar peserta didik itu tuh berbeda ya. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Belajar sebagai guru harus bisa memberikan pengajaran nih dan metode yang sesuai dengan karakter Gen Z dan Alpha. Karena ketika kita tidak menyesuaikan, maka itu tidak tercapai.
Serta juga sebagai guru harus nih menuntun potensi peserta didik untuk supaya terus berkembang. Lalu ada menggunakan media digital. Nah, memahami karakter peserta didik yang mana tidak asing dan tidak jauh dari hal-hal digital. Jadi kita tuh harus menyesuaikan. Nah, jadi ini masuk materi yang terakhir ya teman-teman, yang ketiga, yaitu tentang teori belajar behavior, humanistik, konstruktif, dan sosial. Nah, yang pertama itu ada teori behavior. Jadi, teori behavior ini tuh berkonsentrasi pada studi tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Lalu pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati, serta mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Nah, ada beberapa teori-teori, yaitu dari teori pengkondisian oleh Pavlov dan teori koneksi oleh Thorndike, teori pengkondisian peran oleh Skinner, teori pembiasaan asosiasi oleh Guthrie, dan yang terakhir teori kognitif sosial oleh Bandura. Lalu ada teori humanistik nih teman-teman. Jadi teori ini usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri, dan berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan sudut pandang pengamat. Nah, mendesak agar peserta didik dalam belajar, guru harus memperhatikan minat dan bakat atau kebutuhan peserta didik, teman-teman. Karena ketika kita mengikutinya, kita akan menciptakan lingkungan kelas yang sehat, sosial, dan emosional yang ditandai dengan adanya penerimaan dan saling menghargai. Nah, ada juga menurut para ahli nih tentang teori humanistik, yaitu dari Cole Rogers, itu pentingnya interaksi intelektual dan emosional. Lalu Arthur Cicir yang menganggap makna dalam belajar, dan yang terakhir adalah Abraham Maslow yang hierarki kebutuhan. Lalu selanjutnya ada teori konstruktif. Nah, pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman. Dalam proses pembelajaran, siswa harus mendapatkan tekanan. Siswa harus aktif mengembangkan pengetahuannya, bukan dari pengajar atau orang lain. Jadi pembelajaran konstruktif ini dapat dilihat dari pengalaman-pengalaman peserta didik sebelumnya, teman-teman. Lalu ini tuh ada beberapa yang harus diperhatikan dalam teori konstruktif nih, teman-teman. Itu yang pertama, menggunakan pembelajaran bersifat nyata. Jadi biasakan yang ada di lingkungan sekitar nih, seperti menggunakan kayak kalau persegi panjang nih, meja persegi panjang, papan sulit persegi panjang gitu ya teman-teman. Lalu menggunakan proses. Jadi kalau misalkan kita menggunakan proses, berarti kita juga menemukan pengalaman yang banyak. Lalu menanamkan dalam konteks pengalaman sosial. Jadi kita ketika mengajar, kita bahas yang ada di sekitar atau isu-isu yang ada tentang sosial. Lalu yang terakhir adalah pembelajaran dilakukan dalam upaya membangun pengalaman. Ketika kita sudah memiliki pengalaman, lalu kita belajar, maka kita akan memiliki pengalaman yang baru. Dan yang terakhir adalah teori sosial. Nah, teori ini menjelaskan bahwa manusia belajar melalui pengamatan dan imitasi terhadap pelaku orang lain. Nah, lalu ada aplikasikannya dengan guru memberikan contoh. Ketika guru memberikan contoh, siswa akan mengikutinya. Lalu memperhatikan karakteristik. Ketika kita jadi guru, kita harus memperhatikan nih teman-teman karakteristik peserta didik yang kita ajarkan. Lalu observasi. Observasi itu kan dimana kita melakukan kegiatan di lapangan ya teman-teman. Jadi kita dapat mengetahuinya. Lalu mengamati perilaku orang lain, dan itu bisa disebut dengan imitasi. Dan yang terakhir adalah mengamati model-model. Nah, itulah 3 materi yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.